Ratusan tahun sebelum ahli biologi barat mencetuskan berbagai teori seperti evolusi, seleksi alam, perjuangan untuk hidup, serta rantai makanan, Al-Jahiz pada abad ke-9 Masehi telah mengungkapkannya. Al-Jahiz, begitulah Abu Uthman Amr ibnu Bahar al-Kinani al-Fukaimi al-Basri kerap dijuluki. Ia adalah ilmuwan muslim termasyhur pada abad ke-9 Masehi. Dia juga sarjana muslim legendaris serba bisa yang menguasai sastra Arab, ilmu-ilmu keislaman, biologi, tata bahasa, sejarah, psikologi, retorika, serta zoologi. Bahkan, dalam pengakuan ilmuwan barat Christopher Dawson, disebut-sebut pula jika Al-Jahiz adalah seorang ilmuwan terhebat dan pengarang dengan gaya bahasa menakjubkan di abad ke-9 Masehi. Ia, kiprahnya sebagai sastrawan agung telah membuat dunia barat mengaguminya. Dia adalah salah seorang penulis prosa terhebat dalam dunia sastra Arab klasik. Tutur Bernard Lewis. Pujian serupa juga diungkapkan Hargip dan Philip. Misalnya dalam buku berjudul History of Arab mengatakan, Al-Jahiz adalah seorang penulis yang produktif dan kerap dikutip para sarjana dalam literatur Arab. Sementara Gibb menjuluki Al-Jahiz sebagai sastrawan yang mencetuskan gaya prosa Arab. Di luar bidang kesastraan, Al-Jahiz juga telah berjasa mengembangkan ilmu biologi. Gagasan orisinal Al-Jahiz mengenai sederet teori penting dalam ilmu biologi dipaparkannya dalam kitab Al-Hayawan atau buku tentang binatang. Kitab ini merupakan sebuah ensiklopedia zoologi yang terdiri atas 7 volume. Di dalam kitab tersebut, Al-Jahiz mengupas dan menguraikan lebih dari 350 jenis binatang. Kitab ini dipandang sebagai karya besar dan terpenting yang telah disumbangkan oleh Al-Jahiz bagi peradaban manusia modern secara khusus. Al-Jahiz telah menguraikan teori evolusi. Dalam bukunya tersebut teori itu didasarkan pada pengaruh lingkungan terhadap binatang. Dia juga telah memikirkan dampak lingkungan terhadap keberlangsungan hidup binatang yang kemudian dijadikan cikal bakal teori struggle of existence. Pada buku itu pula, Al-Jahiz menguraikan ide seleksi alam dan rantai makanan. Dalam teori struggle for existence yang dituliskan Al-Jahiz dalam kitab Al-Hayawan mengungkapkan binatang terlibat dalam sebuah perjuangan untuk mempertahankan hidupnya, mencari makan, menghindar jadi mangsa, dan berkembang biak. Selain itu, faktor-faktor lingkungan juga mempengaruhi organisme untuk mengembangkan karakteristik baru, guna menjamin tetap bertahan hidup kemudian bertransformasi menjadi spesies baru. Iya, teori-teori yang brilian tentang ilmu hewan itu membuat Al-Jahiz ditempatkan sebagai peletak dasar tentang zoologi modern. Lalu, siapakah sebenarnya Al-Jahiz? Al-Jahiz merupakan ahli zoologi Islam pertama di dunia. Jumlah penemuannya bahkan dinilai cukup fenomenal. Perjalanan hidup masa kecil Al-Jahiz tidak begitu banyak diketahui. Al-Jahiz lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Dilahirkan di kota Basrah pada tahun 164 Hijriah atau Februari 776 Masehi. Dia menegaskan dalam sebuah buku bahwa ia merupakan bangsa Arab dari suku Kinanah. Kendati lahir dari keluarga miskin, Al-Jahiz beruntung karena hidup pada periode transmisi ilmu Yunani ke Arab dan periode perkembangan sastra prosa Arab. Al-Jahiz berpartisipasi dalam kedua periode itu, apalagi orang tuanya juga sangat mementingkan pendidikan. Berkat pengajaran mereka, Al-Jahiz bisa membaca dan menulis pada usia dini. Sang ilmuwan pernah bercerita kalau suatu hari ibunya menunjukkan beberapa buku kepadanya sambil mengatakan, dengan cara itulah nantinya Al-Jahiz akan mencari nafkah. Kondisi keluarga yang serba kekurangan memang menuntutnya menjadi tulang punggung sejak muda. Pada usia 20 tahun, Al-Jahiz sudah bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Ia menjual ikan di sepanjang Kanal Basrah, Irak. Walau begitu, pria kelahiran 776 Masehi ini tak pernah lalai untuk menuntut ilmu. Dia senantiasa berkumpul dan berdiskusi dengan para pemuda di Masjid Utama Kota Basrah.
Lewat diskusi tersebut, berbagai ilmu pengetahuan dikaji. Perlu diketahui, pada masanya, kota Basrah termasuk salah satu pusat intelektual utama di dunia, bersaing dengan Kufah. Kala itu, kekhalifahan Abbasiyah pun berada dalam masa keemasan budaya, ilmu pengetahuan, serta pendidikan. Beragam buku sekaligus perpustakaan mudah pula ditemukan di mana saja. Secara keseluruhan, Al-Jahiz menempuh pendidikan selama 25 tahun. Dalam waktu seperempat abad tersebut, banyak ilmu pengetahuan yang dikuasainya, meliputi ilmu filologi Arab, leksikografi, sastra, sejarah, ilmu Al-Quran, hadis, serta zoologi. Al-Jahiz memang dikenal sangat cerdas, juga haus ilmu. Maka, selain rajin menghadiri kuliah umum, ceramah, dan berdiskusi, dia turut membaca buku-buku terjemahan hasil karya bangsa Yunani. Ia lalu memulai karirnya sebagai juru tulis di Basrah. Selanjutnya, Al-Jahiz pindah ke Baghdad, yang saat itu merupakan ibu kota dinasti Abbasiyah. Pindahannya diawali oleh esai tentang institusi kekhalifahan yang ditulisnya. Esai itu menarik perhatian Khalifah ketujuh dinasti Abbasiyah, yakni Khalifah Al-Ma'mun. Sepanjang hidupnya, Al-Jahiz sudah menulis sekitar 200 buku, diantaranya mengenai zoologi, tata bahasa, puisi, dan lainnya. Kini hanya sekitar 30 yang masih bisa ditemukan. Setelah 50 tahun menetap di Baghdad, Al-Jahiz kemudian memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Basrah. Ia tutup usia di kota itu pada Januari 869 Masehi. Namun, penyebab kematiannya hingga kini belum jelas. Menurut riwayat kematiannya dikarenakan kecelakaan saat berada di perpustakaan pribadinya. Namun, ada juga versi lain yang mengatakan bahwa dia menderita sakit dan meninggal di bulan Muharram pada usia 93 tahun. Al-Jahiz merupakan pria hebat yang bisa membuktikan bahwa orang dari keluarga miskin bukan halangan untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Lebih dari 12 abad yang lalu, bukunya Kitab Al-Hayawan merupakan pengaruh yang hebat para ilmuwan muslim maupun di Eropa, seperti Charles Darwin. Kitab lain yang ia tulis adalah Kitab Al-Bayan wa Al-Tabi'in, di sebuah kitab tentang retorika berbicara teknik komunikasi lainnya. Adapun kitab lainnya adalah Kitab Al-Bukhala, sebuah kumpulan cerita tentang ketamakan. Dalam buku tersebut, ia lebih banyak memaparkan dengan gaya penulisannya yang humoris dan menyindir tentang ketamakan. Kitab ini merupakan salah satu contoh gaya menulis prosa Al-Jahiz sesungguhnya. Kitab itu juga mengupas tentang psikologi manusia. Dalam kitab itu, Al-Jahiz mencoba menyindir guru sekolah, pengemis, penyanyi, dan penulis yang tamat. Bahkan, buku ini dinilai sebagai karya sastranya yang paling bagus.